Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Pernikahan. Apakah saudara pikir ketika Anies Baswedan terpilih jadi presiden, dia akan melakukan perubahan besar? Jika itu memang yang saudara-saudara pikirkan, mungkin perlu kita bicarakan terlebih dahulu. Jadi begini, kalau kita bicara sosok Anies Baswedan, tentu Anies Baswedan adalah seorang intelektual, memiliki wawasan luas, dan memang itu yang kita inginkan, sosok pemimpin seperti itu. Dia juga orang yang relatif berhasil mengelola Jakarta. Soal rekam jejak mudah sekali diakses di internet, dia sangat luar biasa ya. Rekam jejaknya bagus, memiliki prestasi yang banyak di Jakarta. Tapi pertanyaannya, apa bisa Anies Baswedan berjalan sendiri untuk perubahan ke depan? Tentunya perubahan ke depan dengan koalisi perubahannya sekarang. Saudara yang mendukung Anies pasti akan menjawab, koalisi perubahan itu kan adalah tim. Tentu Anies Baswedan tidak akan berjalan sendiri, dia berjalan dengan tim. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Kalau begitu, mari kita tengok tim Anies Baswedan, kita lihat ke belakang. Dia memiliki koalisi perubahan yang mengusungnya menjadi capres. Nasdem berkali-kali ngomong yang mencalonkan Anies adalah Nasdem, yang kemudian nanti mencalonkan cawapresnya juga Nasdem. PKS dan PKB apa fungsinya? Nggak tahu kita kan. Di dalam itu pasti ada rekam yang kemudian menjadi benih yang nantinya akan menjadi perpecahan. Itu asumsi saja. Oke, kita bahas ya. Masing-masing partai ini memiliki sejarah, pernah saling serang, saling menyebar hoax dan sebagainya. PKB dan Nasdem saja, walaupun mereka itu adalah satu koalisi ketika tahun 2019, namun pada akhirnya kan tidak terlihat begitu akur. Apalagi kita hubungkan dengan PKS yang nyata-nyatanya adalah yang mengusung 2019 ganti presiden. Itu kan luar biasa bagaimana perdebatan Mardhani Alisera dengan Irma, dengan macam-macam orang-orang PKB dan sebagainya, orang PDI, lawannya itu luar biasa. PKS tuh habis babak belur. Tapi untungnya ada Rocky Gerung waktu itu kan, yang mampu menetralisir, dalam pengertian bukan mendukung, tapi Rocky Gerung berdiri sebagai pemikir saja, sebagai pengamat politik. Oke, baik, mari kita bedah satu-satu. Kita mulai dari Nasdem. Ada tokoh yang paling mengkritik Anies Baswedan ketika jadi gubernur. Kalian pasti tahu, saudara-saudara pasti tahu siapa. Ya, tidak lain adalah Irma. Rekam jejaknya bisa dilihat di internet, di YouTube, di macam-macam. Kritik terhadap Anies ketika menjadi gubernur sangat keras dan luar biasa, sehingga ILC mengangkat topik Anies Baswedan di pusaran bully. Karena memang terjadi, semua gubernur pasti pernah dibully, tapi Anies Baswedan berbeda. Dia dibully bukan hanya oleh orang-orang di Jakarta, tapi non Jakarta pun membuli Anies. Ternyata benar apa yang dikatakan Rocky Gerung. Pada akhirnya ketika Anies Baswedan diusung oleh Partai Nasdem, maka bulian itu akan berkurang. Tidak sepenuhnya benar, tapi setengah dari apa yang dikatakan Rocky Gerung itu benar. Dan saya tidak membayangkan kalau Anies sama Ahok gitu, bully pasti selesai. Tapi sayangnya bukan sama Ahok, hari ini sama Imin. Nah itu hari ini masih ada bulian terhadap Anies, tapi berkurang drastis.
cara melihatnya gampang sekali, indikasinya jelas gitu. Meskipun masih ada yang bully Anies hari ini, tapi tidak ditemukan ada yang bilang Anies itu kadrun, kadal gurun, kampret, atau menyembah apa macam-macam. Sempat ada kemarin politik identitas, tapi isu lewat begitu aja. Ternyata yang membuat isu politik identitas lebih identitas, ada yang menjadi iklan azan kan. Kalau sebelum Nasdem mencalonkan Anies, wow, luar biasa ketika, namun saya tidak ingin menyebut bahwa Nasdem lah yang membuat narasi itu, namun faktanya memang begitu, bahwa ada pengurangan drastis terhadap bullying terhadap Anies setelah itu, ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan menjadi capres. Mari kita bedah yang kedua, yaitu partai PKB. Kita tidak usah bicara sejarah, saya nggak ngerti juga sejarah Nasdem, sejarah PKB, sejarah PKS, tapi kita lihat rekam jejak yang mungkin bisa kita jangkau dengan mudah. Yaitu kalau bicara partai PKB, ini partai seperti bajing ya, tahu bajing itu tupai yang loncat sana loncat sini, tapi kemampuan tupai ini luar biasa, dia bisa berubah warna di setiap tempat dia lompati. Ketika PKB dekat dengan Jokowi dan Prabowo, maka PKB berdiri tegak menyatakan setuju dengan IKN, setuju dengan perubahan perpindahan ibu kota dan sebagainya, IKN ibu kota Nusantara. Tapi ketika kemudian berpindah dengan Anies dengan rayuan dari Nasdem, berubah, sekarang mengikuti apa kata Anies. Ini luar biasa. Ini partai PKB ini yang menurut saya yang sangat partai sekali. Itu gimana maksudnya? Partai yang sangat partai sekali. Kenapa? Ya memang begitu sifat partai itu, dia mampu beradaptasi dengan setiap keadaan. Oke, selanjutnya PKS, partai yang konsisten menjadi pecundang lawan kata dari pemenang. Ya memang benar, 2014 kalah, 2019 kalah, 2024 ini kita tidak tahu kalah atau tidak. Setiap ikut pemilu selalu kalah. Tapi kendati demikian, mereka ini termasuk partai yang kuat dan jelas arah politiknya. Mereka adalah partai yang memiliki kualitas di atas PKB, saya yakini itu, bahkan di atas Nasdem. Dan memang sudah seharusnya PKS mendukung Anies, karena mereka yang lebih layak. Mereka konsisten. Ketika Anies dibully, mereka membela, padahal tidak ada kepentingan apa-apa. Belum ada bayangan bahwa Anies akan menjadi capres pada tahun 2019, 2000 berapa ini, 2018, 19 saat COVID itu luar biasa, akan bullying terhadap Anies, tapi PKS membela dengan konsisten, dengan elegan. Tapi partai yang seideal PKS bergabung dengan Nasdem dan PKB, itu rasanya tidak akan mungkin bisa bersatu. Kalaupun terjadi kemenangan, dan itu memang pasti mustahil menang, karena koalisinya saja tidak bisa gitu ya, tidak bisa nyatu, koalisi berubah-ubah, tidak konsisten. Bayangkan kalau mereka bersatu atau dipaksakan untuk bersatu, jadilah sembako atau BLT. Oh ya, satu lagi, kalau saudara-saudara masih ingat, koalisi perubahan waktu itu sepakat bahwa yang memutuskan cawapres adalah Anies Baswedan, tapi kenyataannya Nasdem yang memilih. Anies Baswedan terima dan memiliki alasan yang luar biasa, makanya dia disebut sebagai capres yang manis mulut. Apapun yang
kepedihan apapun yang dirasakan tetap disampaikan dengan manis dan tenang. Tapi tidak itu yang kita inginkan. Presiden itu harus juga memiliki emosi, harus juga memiliki bukan hanya narasi yang bagus, tapi juga narasi yang bisa membuat orang takut, narasi yang bisa membuat orang hormat dan sebagainya, bukan hanya narasi yang membuat orang takut dan terbuai dengan kehidupan. Mungkin sejak capres saja sudah tidak konsisten, bagaimana kita bayangkan kalau Anies menjadi presiden? Mungkin kalau Presiden Jokowi disebut sebagai petugas partai, maka Anies Baswedan mau kita sebut sebagai apa nanti? Cawapres saja dipilih oleh Nasdem. Nasdem merasa dia yang memilih, dia yang berkuasa dan sebagainya. Dari awal sudah kelihatan kalau mereka itu tidak menyatu sebagai koalisi. Ya itu aja ya. Intinya gini, konsep perubahan yang diusung Anies terlalu indah sampai saya tidak bisa percaya setelah melihat koalisi mereka. Terima kasih. Wassalam.